Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Vanessa MJ Project. Di video ini saya buat bika ambon ekonomis yang enak banget dan super lembut. Nah, ini nanti rinciannya boleh teman-teman lihat ya di deskripsi. Dan jangan lupa videonya ditonton sampai habis. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa videonya di like dan di komen serta di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Nah, kelihatan sekali ini bika ambonnya, warnanya cantik, teksturnya juga lembut, pasti rasanya enak banget. Teman-teman, ini kita mau buat adonan yang pertama. Kita siapkan dulu wadahnya, panci atau teflon yang kalian punya. Dan di sini kita membutuhkan 100 gram gula pasir atau sebanyak 7 sendok makan ya. Kalau mau manis boleh tambah 1-2 sendok lagi. Lalu tambahkan 5 lembar daun pandan yang sudah dipotong dan sudah dicuci ya, seperti ini. Dan masukkan 7 lembar daun jeruk yang tulangnya sudah dibuang ya, supaya tidak pahit. Dan ini disobek-sobek. Kemudian 2 batang serai yang sudah dipotong dan sudah digeprek. Dan masukkan 325 ml santan ya. Di sini saya pakai santan kental yang merek Kara, itu yang 65 ml sebanyak 2 bungkus, dan saya tambahkan air putih hingga total cairannya nanti 325 ml. Setelah diaduk rata, kita tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk dan setengah sendok teh lagi garam halus ya. Kemudian diaduk-aduk sampai rata sebelum dipanaskan ya teman-teman. Setelah itu kita masak larutan santannya ya. Ini kita gunakan api yang sedang sambil diaduk-aduk, jangan sampai gosong ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini sudah bisa diangkat dan kita akan saring dari sisa-sisa dari dedaunan itu ya, dan kita dinginkan. Adonan berikutnya, kita di sini siapkan 200 gram tepung tapioka atau sebanyak 20 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung ketan. Dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan ya teman-teman. Di sini saya pakai merek Stuff Instan ya. Setelah tercampur, ini kita aduk-aduk rata supaya tidak ada ya yang tidak rata untuk raginya nanti dengan tepungnya. Larutan santannya hangat dan benar-benar hangat. Sekarang kita boleh campurkan ke dalam tepung ya teman-teman. Ini diaduk-aduk rata sampai semuanya tercampur, jangan ada sampai yang terdapat bergerindil tepungnya, dan kita nanti temukan adonan yang sudah agak kental ya. Jadi ini sudah bisa kita dinginkan untuk nanti kita campurkan lagi dengan bahan yang lainnya. Mengaduknya menggunakan sendok aja ya, atau menggunakan dengan adukan kue, jangan dengan menggunakan mixer ya teman-teman.
Dia teman-teman sudah kental ya, adonannya sudah mengental dan sudah mengeluarkan buih-buih. Jadi ini sudah bisa kita tutup dengan serbet yang bersih dan kita dinginkan selama 20 menit. Lagi menunggu adonannya didinginkan atau didiamkan selama 20 menit, di sini kita akan buat adonan berikutnya. Di sini kita tambahkan 100 gram gula pasir atau sebanyak 7 sendok makan. Lalu kita di sini membutuhkan 3 butir telur dan ini kita campurkan dengan gula pasir ya. Kita aduk-aduk sampai rata dan gulanya larut ya teman-teman ya. Setelah kita diamkan selama 20 menit, ini udah bisa kita buka dan kita aduk-aduk lagi teman-teman. Ini adonannya sudah mengeluarkan buih-buih ya, sudah banyak buihnya. Jadi kita aduk-aduk rata lagi. Kemudian kita campurkan dengan adonan telur dan kita aduk-aduk rata. Setelah tercampur semuanya rata, ini kita masukkan 50 gram margarin ya atau Blue Band yang sudah dicairkan terlebih dahulu. Ya, ini kita aduk-aduk lagi sampai rata. Teman-teman, ini bisa dilihat ya, ini adonannya sangat bagus sekali ya. Jadi ini sudah mengembang dan ini buihnya sudah semakin banyak ya. Ini kita campur-campur terus. Ini adonannya udah bisa kita diamkan dulu selama 1 jam ya, sekitar 60 menit ya. Kita tutup di permukaan serbet yang bersih ya selama 60 menit. Setelah kita diamkan selama 60 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengental ya, itu buih-buihnya sudah makin banyak dan sudah mengembang. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai rata ya, yang di atas sama yang di bawah kita ratakan lagi. Ini kalian bisa lihat ya, buihnya udah banyak banget dan mengembangnya berhasil ya. Ini bagus sekali nanti hasilnya. Oke, setelah itu kita mau masak adonannya. Kita siapkan panci atau teflon. Ini yang sudah saya laburi dengan minyak makan ya atau margarin. Sekarang kita mau masak teman-teman. Ini pancinya kita alasi dengan kaleng-kaleng atau saringan kukusan yang nggak dipakai lagi boleh. Dan pancinya tidak kena langsung dengan api ya. Ini apinya kita gunakan api yang kecil dan ini kita masak. Nah, ini dia sudah 10 menit, adonannya sudah mulai mengering dan mengeluarkan busa. Ini udah bisa kita tutup ya, dan ini kita biarkan sampai 40 menit dengan api kecil. Teman-teman, hasilnya udah
40 menit dimasak ya. Ini semua pinggirannya sudah mulai mencoklat dan tengahnya udah mulai tidak ada lagi yang lengket kalau kita masukin sendok ya. Jadi ini udah masak dan udah bisa diangkat dan kita dinginkan. Matikan apinya teman-teman. Jadi ini mudah sekali, praktis dan rasanya enak. Jadi teman-teman yang mau coba jangan lupa ya ditonton videonya, dilihat bahannya di deskripsi, dan selamat mencoba. Sampai jumpa teman-teman, aku ucapin terima kasih. Dadah.